Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampuh Bapak Dedi Nurjamil. Kali ini saya akan membahas mengenai aritmatika sosial. Yang A yaitu untung dan rugi. Yang pertama, nilai keseluruhan dan nilai per unit. Nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. Nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Yang kedua, untung dan rugi dalam perdagangan. Yang pertama yaitu harga pembelian atau HB atau modal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk pembelian atau pengadaan barang. Yang kedua, harga penjualan atau HJ adalah sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Yang ketiga, keuntungan U atau laba adalah selisih antara harga penjualan dan harga pembelian. Keuntungan terjadi jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. HJ lebih besar dari HB. Hubungan antara HJ, HB, dan U yaitu sebagai berikut. HJ atau harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga beli sama dengan harga jual dikurangi untung. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Yang D yaitu kerugian adalah selisih antara HJ dan HB, di mana HB lebih besar daripada HJ. Hubungan antara HJ, HB, dan R sebagai berikut. Harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Yang kelima yaitu impas atau I atau tidak untung dan tidak rugi. Terjadi jika harga pembelian sama dengan harga penjualan. HB sama dengan HJ. Yang ketiga, persentase untung dan atau rugi terhadap harga pembelian. Yang A persentase untung yaitu untung per harga beli dikali 100%. Yang kedua, persentase rugi sama dengan rugi per harga beli dikali 100%. Yang ketiga, mencari untung sama dengan persentase untung dikali HB. Yang keempat, rugi sama dengan persentase rugi dikali harga beli. Yang B, rabat, bruto, neto, dan tara. Yang pertama, potongan harga. Potongan harga sering disebut rabat atau diskon. Rabat adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena membeli barang dalam jumlah besar atau banyak. Rabat biasanya dinyatakan dengan persentase. Adapun diskon adalah potongan harga yang diberikan untuk pembelian barang dalam jumlah kecil atau sedikit. Besar potongan harga dirumuskan sebagai berikut. Potongan harga sama dengan persentase potongan harga dikali harga semula. Persentase potongan harga sama dengan potongan harga dibagi harga semula dikali 100%. Harga setelah dikenai potongan harga sama dengan harga semula dikurangi potongan harga. Yang kedua, potongan jumlah atau berat. Potongan jumlah atau lebih sering disebut dengan potongan tara. Tara dapat berupa berat pembungkus atau kemasan. Potongan tara yaitu potongan jumlah atau berat barang karena adanya kemasan. Tara biasanya dinyatakan dengan persentase. Bruto merupakan berat barang atau benda seluruhnya termasuk berat kemasannya.
transaksi suatu barang tanpa kemasan disebut dengan neto. Hubungan antara bruto, neto, dan tara dirumuskan sebagai berikut. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Tara sama dengan bruto dikurangi neto. Besarnya neto atau tara jika diketahui persentasenya terhadap bruto dirumuskan sebagai berikut. Persentase neto sama dengan neto per bruto dikali 100%. Persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%. Yang C, tabungan, bunga, dan pajak. Yang pertama, bunga. Bunga merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Jika tabungan atau modal rupiah yang ada di bank mendapat bunga P% per tahun, besar bunga N dihitung sebagai berikut. Bunga N tahun sama dengan N dikali P% dikali M. Bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali P% kali M. Bunga N hari sama dengan N per 360 dikali P% dikali M. Jika seseorang atau badan usaha meminjam uang dari bank sebesar M dengan angsuran selama N bulan atau hari dengan bunga P% per tahun, besar bunga dirumuskan sebagai berikut. Bunga sama dengan N per 12 dikali P% kali M, N dalam bulan. Atau bunga sama dengan N per 360 dikali P% dikali M, N-nya dalam hari. Sehingga diperoleh rumus besar angsuran setiap bulan sama dengan pinjaman ditambah bunga pinjaman dibagi lama meminjam. Yang kedua yaitu pajak. Pajak merupakan pungutan wajib. Biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, atau harga beli barang. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Besar pajak sama dengan presentase pajak dikali penghasilan kena pajak. Gaji bersih sama dengan gaji dikurangi besar pajak. Yang B, pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak penjualan. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak penjualan adalah pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang atau jasa yang dikenakan kepada pembeli. Besar pajak sama dengan presentase pajak dikali harga awal. Harga barang sama dengan harga awal ditambah besar pajak. Selanjutnya adalah contoh soal beserta pembahasan atau penjelasannya. Yang pertama, seorang pedagang membeli 1 kuintal tepung dengan harga Rp6.000 per kilogram. Pedagang tersebut menjual kembali tepungnya dan mendapatkan uang sebesar Rp648.000. Tentukan persentase keuntungan atau kerugian pedagang tersebut. Pembahasannya yaitu 1 kuintal sama dengan 100 kg. Harga belinya sama dengan 100 dikali Rp6.000, yaitu Rp600.000. Harga jualnya Rp648.000. Oleh karena harga penjualan lebih dari harga pembelian, maka diperoleh keuntungan.
hasilnya adalah 24.000. Jadi, harga jual melon setiap buahnya adalah 24.000. Yang ketiga, Pak Doni membeli sebuah kulkas seharga 1.600.000. Pihak toko memberikan diskon sehingga Pak Doni hanya membayar 1.360.000. Berapakah besar diskon yang diberikan oleh toko tersebut? Pembahasan. Harga semula sama dengan 1.600.000. Harga setelah didiskon sama dengan 1.360.000. Besar diskon sama dengan harga semula dikurangi harga setelah didiskon, yaitu 1.600.000 dikurangi 1.360.000. Hasilnya adalah 240.000. Persentase diskon sama dengan besar diskon per harga semula dikali 100%. Besar diskonnya adalah 240.000 per harga semulanya 1.600.000 dikali 100%. Dan hasilnya adalah 15%. Jadi, toko tersebut memberikan diskon sebesar 15% kepada Pak Doni. Yang kedua, Budian membeli 15 buah melon dengan harga 25.000 setiap buah. Setelah dijual seluruhnya, ternyata Budian mengalami kerugian sebesar 15.000. Berapa harga jual melon setiap buahnya? Pembahasan. Harga belinya sama dengan 15 dikali harga melon setiap buah, yaitu 15 dikali 25.000 dan hasilnya adalah 375.000. Ruginya adalah 15.000. Kemudian mengalami kerugian sehingga harga penjualan kurang dari harga pembelian. Harga jual sama dengan harga beli dikurangi M. Harga belinya 375.000 dikurangi ruginya 15.000 dan hasilnya adalah 360.000. Harga penjualan melon setiap buah sama dengan 360.000 dibagi 15 dan hasilnya adalah 24.000. Jadi, harga jual melon setiap buahnya adalah 24.000. Yang ketiga, Pak Doni membeli sebuah kulkas seharga 1.600.000. Pihak toko memberikan diskon sehingga Pak Doni hanya membayar 1.360.000. Berapakah besar diskon yang diberikan oleh toko tersebut? Pembahasan. Harga semula sama dengan 1.600.000. Harga setelah didiskon sama dengan 1.360.000. Besar diskon sama dengan harga semula dikurangi harga setelah didiskon, yaitu 1.600.000 dikurangi 1.360.000. Hasilnya adalah 240.000. Persentase diskon sama dengan besar diskon per harga semula dikali 100%. Besar diskonnya adalah 240.000 per harga semulanya 1.600.000 dikali 100%. Dan hasilnya adalah 15%. Jadi, toko tersebut memberikan diskon sebesar 15% kepada Pak Doni. Nomor 4. Sebuah koperasi memberikan bunga pinjaman 1% per bulan kepada anggotanya. Bu Fani meminjam uang 1 juta rupiah dan akan diangsur selama 10 bulan. Berapakah besar angsuran Bu Fani setiap bulan? Pembahasan. M sama dengan 1 juta rupiah. P persen atau bunganya yaitu 1%. N-nya lama mengangsur selama 10. Besar bunga sama dengan N dikali P dikali M sama dengan 10 dikali 1% dikali 1 juta sama dengan 1/100 dikali 1 juta dan hasilnya adalah 100.000. Total pinjaman sama dengan 1 juta ditambah 100.000 yaitu 1.100.000. Besar angsuran tiap bulan sama dengan total pinjaman dibagi lama angsuran. Total pinjamannya 110.000 dibagi lama angsurannya 10 dan hasilnya adalah 110.000. Jadi angsuran Bu Fani setiap bulan adalah 110.000 rupiah. Nomor 5. Vero menyimpan uang 5 juta rupiah di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga 1,5% per bulan.